yang terjadi polisi itu justru menyuruh menjebak si pelapor itu, suaminya. Jadi Awalnya tadi saya nggak tahu, karena yang dampingi kan Komnas Perlindungan Anak. Ketika ada pertemuan saya nggak ikut, melahirkanlah pernyataan. Cuma yang jadi masalah kemudian muncul di Uya-Kuya dengan narasinya yang judulnya malah perkosaan macam-macam, yang kemudian diralat, kemudian kita dibully, Komnas Perlindungan Anak dibully, macam-macam ramai. Tadinya Uya-Kuya juga mau kita biarkan aja karena bapaknya udahlah, nanti juga angin badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Tapi ternyata ketika didampingi Uya-Kuya, Kasman Sangaji, pengacara top, muncul di semua media massa, tapi tidak sempat viral karena IKEO mengatakan orang nggak benar jangan dibantu. halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk bersiniar bersama sebelah saya, Mas Reza Indragiri Amriel. Assalamualaikum Sobat Den. Sobat TN, Mas Reza. Ya. Kalau kita menyebut-nyebut kinerja polisi di Polresta Cirebon, pasti orang ramai itu publik lengket dengan kasus kematian si Joli, Vina, dan Eki. 16 tahun, Swindu lalu. Yang sampai hari ini masih berjalan proses pengungkapan hukumnya karena masih ada upaya hukum luar biasa, PK, dari ex terpidana Saka Tatal dan 6 terpidana yang sekarang. Plus Sudirman. Ya, akannya. Iya akan. Akan. Nah, tapi sejatinya Polresta Cirebon juga menangani kasus yang juga nggak kalah menarik. Apa itu? Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putri tirinya yang masih di bawah umur. Apa menariknya? Saya pikir saya cukup punya alasan dua setidaknya. Satu, tim penasihat hukum dari tersangkanya berupaya untuk segera mengajukan pra peradilan. Yang kedua alasannya, karena tim penasihat hukum dari tersangka di kasus ini juga akan berusaha menyeret dalam tanda kutip seorang pesohor, seorang selebritas papan atas di jagat hiburan negeri ini yang juga sekarang terpilih sebagai anggota DPR, Uya-Kuya. Seru kan jadinya kan? Iya, jadi tadinya saya berpikir yang dalam sorotan kita adalah lagi-lagi Polresta Cirebon. Ya. Tapi ternyata tambah. Itu seorang selebritas bernama Uya-Kuya. Oke. Jadi, Sobat Den, kita akan ajak Anda ngobrol seputar itu yang tadi. Tapi sebelum kita berangkat, sila Sobat Den untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah tandas melahap tontonan ini, sila juga untuk like, comment, and share video ini. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan narasumber yang sudah membersamai saya dan Mas Reza di sini. Di depan saya ada namanya Bahrul Ulum, tapi biasa disebut sebagai Gus Ulum, anak angkat dari tersangka di kasus ini ya, di kasus dugaan pencabulan ayah terhadap anak tirinya itu ya. Gus Ulum ini aktif di majelis pengajian yang juga diselenggarakan oleh Majelis Zikir Ismun Azam namanya. Yang di Dewan Pembinanya adalah tersangka di kasus ini ya. Iya. Selamat datang ya Gus ya. Nama tersangkanya siapa sih supaya saya agak jernih dikit? Inisialnya NSA. Kita mau sebut NSA nih sepanjang siniar ini? Saya pikir iya, karena ini kasusnya adalah kasus asusila Oke. yang menyangkut masa depan jauh dari korban yang masih di bawah umur itu. Terduga korban Di bawah umur itu. Jadi sejauh yang saya pelajari di jurnalistik itu harus kita tertib di situ. Oke. Gitu kan. Lalu sebelahnya Gus Ulum itu ada Pak Agus Prayoga. Siap. Beliau adalah penasihat hukum dari tersangka Dan keluarganya. NSA itu. Dan keluarganya, Mas. Dan keluarganya ya. Oh iya. Selamat datang Bapak-bapak berdua. Kita mulai ya Mas Reza. Enggak. Nah, saya yakin betul banyak orang yang mungkin setengah tahu atau malah tidak tahu kasus ini. Karena ketika bicara tentang Cirebon, ya di kepala mereka lengket dengan kasus Vina Eki sampai sekarang berbulan-bulan, bertahun-tahun mulai dari kasus yang sewindu lalu. Jadi tersangka NSA itu menikah dengan ibu korban ya, yang Siri dengan ibu korban. Ibu korban ya, yang HF ya. HF, benar ya. Itu saat ibu korban itu baru putrinya satu itu ya, si yang korban ini ya. Iya.
N. N. Bentar, itu putri bawaannya yang perempuan. Bukan perempuan. Bukan dari perkawinan itu. Bukan. Oke, jadi emang anak tiri ya. Anak tiri. Anak tiri. Tapi kemudian dianugerahi juga satu Keturunan Putri. anak lagi ya. putri dan usianya 2 tahun. 2 tahun. Dari perkawinan HF dan NSA itu ya. Ya. Nah itu ceritanya sebenarnya bagaimana sih Pak? Kasus ini berawal dari ketika saya sedang santai nikmat, tiba-tiba dihubungi oleh seorang ketua Komnas Perlindungan Anak. Bagus, temenin karena ini ada ibu korban yang merasa anaknya dilecehkan. Sudah lapor di Polres Kota Cirebon, Ciko ya, bukan kota ya, Cirebon Kota. Cirebon Kota. Kasusnya seperti apa, bla bla bla. Saat itu kan datang dengan bercadar, dengan yang membuat kita terpengaruh, iba, kita ikutin. Sudah ada Dumas di sana, Mas. Tapi ketika kita Maksudnya ikuti, pengaduan masyarakat Pak ya? pengaduan masyarakat. Dan saya sama sekali umum. tidak menjadi kuasa resmi tanda tangan, apalagi pakai uang. Hanya semacam volunteer ketika seseorang yang udah ngadu Dumas tapi merasa belum berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun itu belakangan kita tahu memang karena ceritanya bukti-bukti yang nggak ada. Kurang-kurang fakta lah, Mas. Akhirnya karena nggak puas menghubungi Komnas Perlindungan Anak menghubungi saya. Saya ikut mengadvokasi, ternyata juga mohon maaf, justru oknum polisi itu menyuruh menjebak si suami untuk membuat pernyataan dan ngaku. Tunggu dulu Pak. Ketika Dumas itu yang lapor Ibu HF-nya itu Ibu HF. tanpa didampingi Tanpa penasihat didampingi atau entah siapa yang mendampingi, kita hukum. nggak Kalau tahu ada dari disebut ada pengacara namanya Kasman Sengaji itu menyusul, Mas, menyusul kemudian. Oh, sebelum. Justru ini yang menariknya. Makanya nanti ada Kasman, ada Uya Kuya, ada Evelyn, ada macam-macam. Yang saya menyimpulkan ini kok ada yang aneh nih, siapa yang dieksploitasi, siapa yang mengeksploitasi, terus apa motivasinya? Jadi Ibu HF itu lapor ke polisi tentang dugaan Dumas ya, dugaan pelecehan ya, bukan pencabulan, pelecehan. Kemudian nggak Anak puas. itu tuh umurnya 7 tahun katanya. Saat itu udah 10 tahun, 10 tahun. Cuma ceritanya konon sejak umur 7 tahun dan untuk yang ke-7 kali. Jadi kan ngeri banget, Mas. Waduh, ngeri banget. Dari 7 tahun, 7 kali, seperti apa gitu efek dari perbuatan itu. Kata ibu si anak ini. Kata si ibu itu, ya semuanya cerita ibunya. Kalau saya simpulkan sekarang. Lapor ke Komnas Perlindungan Anak, ya kita dampingi sebatas kemampuan, kemudian tiba-tiba ada arahan sampai teman-teman dari Komnas Perlindungan Anak, tapi saya sih nggak ikut, itu memang adakan pertemuan menungguin di kafe tertentu ketika sudah membuat pengaduan di BAP dan sebagainya. Dan ketika di BAP juga saya bingung membaca, yang paling bingung utama adalah mengadukan kejadian Januari, lapornya Juni. Januari tahun 2023. 2023. Itu kan peristiwanya lama. Terus visumnya apa? Konon katanya lecet. Lecet kan, masa lecet 6 bulan yang lalu bisa terungkapnya sekarang. Terus katanya 7 kali, yang 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, dan seterusnya. Saksinya apa? Ternyata saksinya adik ibu kandungnya, bibinya, tapi tidak tahu ceritanya. Kemudian yang punya kos juga hanya, ya memang orang itu kos di situ. Kemudian ada celana dalam yang besar, juga itu punya siapa. Tapi ya sudah, kita kan tidak ngajarin dia dan tidak nambah-nambahin cerita dia. Dan ketika masih galau belum ditangkap, tiba-tiba hari Minggu saya ditelepon minta didampingi ke SPKT untuk membuat LP. Ya kita nemenin aja buat LP. Temenin siapa nih Pak? Ibu. HN bersama Mas Bambang dan lain sebagainya. Nemenin ya, dia komunikasi dengan penjaga, piket, dan piketnya komunikasi ke yang piket PPA, jadilah LP. Saya juga bingung, ini LP antara Dumas dan LP jauh berbeda. Kalau Dumas, mohon maaf, pelecehan ibaratnya. Kalau ini mah ada pencabulan, ada penetrasi macam-macam. Tapi ya sudah, itu kan urusannya penyidik, Pak. Tapi ketika belum ditangkap juga, beliau jam 2, jam 3 menghubungi, ini kok gini-gini. Wah, saya kan bukan penyidik. Kalau menurut menangkap polisi itu, kalau toh tidak ada uang tapi buktinya cukup, ya pasti ditangkap. Ada uang nyogok supaya ditangkap, ya belum tentu mau ditangkap. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba malam hari
janjian mau ketemu lagi, ada WA seolah mencabut kuasa. Ke Komnas menyambut kuasa, nggak jadi, oh ya sudah, kalau nggak jadi kan ya sudah. Apakah sudah ada perdamaian? Karena saya melihat ini kan masalah rumah tangga juga. Ada perdamaian ya sudah, cuma nggak tahu ya besoknya muncullah di Uya-Kuya podcast, Mas. Betul, Pak. Jadi Bapak statusnya ke Ibu HF yang melaporkan itu belum resmi nasihat hukum ya? Bukan, hanya volunteer aja, hanya terpanggil karena ada cerita yang membuat menarik, karena saya kan memang orangnya begitu, Mas. Ketika ada orang ditangkap, didolimi, saya langsung spontanitas tanpa mikir kuasa atau macam-macam. Bukan penasihat hukumnya Ibu HF, tetapi Bapak katakanlah berada di sisi beliau. Di sisi Komnas Perlindungan Anak. Oh, sisi Komnas Perlindungan Anak. Dan Komnas Perlindungan Anak berada di sisinya Ibu HF. Betul. Oke. Tapi tiba-tiba kemudian dicabut. Ya dicabut haknya dia. Cuma kalau boleh bertanya, ini alasannya apa, penyebabnya apa kan nggak tahu. Saat itu kita, ya kalau dibilang sakit hati, kecewa ya, tapi lah ngapain udah. Oh tidak ada beban apapun. Cuma yang jadi masalah kemudian muncul di Uya-Kuya dengan narasinya yang judulnya malah perkosaan macam-macam yang kemudian diralat. Kemudian kita dibully, Komnas Perlindungan Anak dibully macam-macam ramai, Mas. Nah munculnya ke Uya-Kuya sehingga kenal Kasman Sangajid ya dari, mohon maaf, selegram yang bernama IKU atau Evelyn itu, Mas. Tapi kemudian di IG, di medsos dan lain sebagainya, IKU juga ternyata menyesalkan dan jangan ngurusi orang itu, orang benar gitu intinya. Pak, saya agak mundur dulu, Pak. Saya mundur dulu. Boleh. Berarti ini situasinya adalah konon ada seorang anak yang maaf dilecehkan atau dicabuli oleh bapak tirinya. Betul. Narasi ini dibangun oleh ibu kandung anak tersebut. Betul. Ibu HF. Ibu HF. Tetapi dalam perjalanannya Pak Agus menangkap sejumlah kejanggalan. Betul. Bukti-bukti lemah, profil anak kok ceria, Betul tidak sekali. mencerminkan anak yang katakanlah Depresi. maaf berulang kali dicabuli sehingga mengalami tekanan batin. Betul. Ibu si anak juga tampak tidak memenuhi profil sebagai orang yang bisa disebut sebagai ibu korban karena penampilannya Betul. itu. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba muncul narasi dahsyat di Uya-Kuya Betul. bahwa sudah terjadi perkosaan. Bukan pencabulan lagi, Mas. Tapi Judulnya sudah perkosaan. Cuma herannya lagi. Ada tidak screenshot atau bukti print episode Uya-Kuya? Ada. Atau gini, Mas, kita minta teman-teman untuk menampilkan potongan bagian mana dari pernyataan Uya-Kuya itu yang disebut-sebut menyiarkan narasi ini adalah ini benar terjadi di sakit biadab. Dan Bapak menganggap cuplikan barusan itu adalah sebuah kebohongan. Betul. Awalnya mau kita biarkan, toh tidak ada kepentingannya. Tapi ketika efek dari Uya-Kuya itu luar biasa, bukan hanya terhadap Pak Nono, tapi terhadap usaha, terhadap pengajian, terhadap istri sahnya, terhadap semuanya, Mas. Sehingga membuat macet. Tapi itu pun Pak Nono tuh masih bersabar. Karena masih mempertimbangkan ada anak kandungnya yang usia 2 tahun. Kasihan. Dan juga kenalnya yang bersangkutan itu kan saat dia berobat. Justru tujuannya diobati, tapi kok malah menjadi, dan itu kata Pak Nono, itu godaan yang harus kita selesaikan, harus kita sembuhkan, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh dan menyerang. Makanya kita ini ada yang mengeksploitasi. Sudah divisum nih Pak ya? Katanya sudah Pak, tapi informasi dari BPA hanya lecet. Lecetnya seperti apa nggak tahu. Tapi informasi dari siapa? Dari podcast juga di Komnas Perlindungan Anak. Bukan dari Komnas Perlindungan Anak, dari penyidiknya. Dari penyidik mengatakan ada lecet. Lecet. Lecet disebabkan apa, di bagian tubuh sebelah mana? Tidak pernah jelas. Visumnya seperti apa juga. Tapi bagi kita karena Pak Nononya selalu biarin. Bahkan ketika istrinya dituduh pelacur macam-macam pun mau lapor udah biarin. Dan itu kita masih cooling down, masih biarkan saja. Dan ketika mau di counter, mau di apa, ini si ibu korban ini meralat sendiri Mas di IG-nya. Bukan perkosaan, tapi hanya pencabulan karena masih utuh. Jadi kan bingung. Ini kemarin
ini tuh apakah Uya Kuya yang salah menerjemahkan atau Uya Kuya yang memperalat Ibu Hani ini? Karena bahkan saya sempat mendengar ada jam 3, jam 6, jam 9 itu dari mana dasarnya? Tadinya Uya Kuya juga mau kita biarkan aja karena bapaknya udahlah nanti juga angin badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Tapi ternyata ketika didampingi Uya Kuya, Kasman Sangaji pengacara top muncul di semua media massa, tapi tidak sempat viral karena IKU mengatakan orang nggak benar jangan dibantu. IKU ini adalah Selegram yang mengenalkan sehingga masuk Selegram yang awalnya juga ada di sisi Ibu HF. yang tapi kecewa. Yang memperkenalkan Ibu HF kepada Kasman Sangaji. Kasman Sangaji. Tapi dalam perjalanannya ternyata IKU ini justru banting setir berlawanan dengan Ibu HF. Karena kenapa kemudian dia sepertinya ada permasalahan yang tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan penampilan dan ucapannya. Dengan kata lain, IKU ini Kecewa berat karena Ibu HF ternyata pemain sandiwara. Jangan berarti dibantu. ini hanya narasi kebohongan gitu. Diduga kalau bohong dibuat-buat ya seperti orang ada yang gangguan kepribadian, orang nggak waras gitu. Nah pada saat saya mendampingi Komnas Perlindungan Anak, Pak HNS itu didampingi oleh teman-teman pengacara yang memang Pak HN ini punya LBH. HN ini NSA maksudnya? Ya NSA tuh. Alias Abi. Ya terlapor tuh ada pengacaranya. Pengacara sering komunikasi dengan kita dan dengan polisi pun sempat lapor polisi dan lain sebagainya, tapi tetap Pak Nono mengendalikan supaya tidak usah lanjut. Dan karena nggak ada yang sifatnya represif seperti sekarang, berjalan. Nah ketika di Uya Kuya sampai Uya Kuya nelfon kemana-mana, Kasman Sangaji juga mengekspos kemana-mana, menghubungi Kapolres, mendampingi di Polres Cirebon. Lama-lama karena tidak ditahan juga, ternyata bubar. Mereka tidak mendampingi. Seperti apa tidak tahu. Berarti kan sudah kita dicabut kuasa, Komnas Perlindungan Anak juga dicabut, Kasman Sangaji juga dicabut, IKU juga akhirnya bermasalah. Ganti pengacara baru, namanya mohon maaf Raden Reja Pramadya. Nah, proses penyidikan yang tadinya kalau di Dumas itu hanya penyelidikan, kalau yang LP ini tanpa penyelidikan, langsung penyidikan. Pak Nono proses berjalan. Kemudian ada saat Pak Nono, ini sudah disebutkan namanya nggak masalah lah, sudah pada tahu. Pak N itu ada panggilan 1, tidak hadir karena memang sakit. Ada panggilan 2, kirim surat secara sah, jadi tidak ada mangkirnya. Kirim surat, dan sebelum ini dijadikan tersangka statusnya dan sebagainya, dalam perjalanan ini juga ada dari jemaahnya yang membuat laporan diskriminasi, kriminalisasi Dumas itu, Mas, tapi Dumasnya tidak digubris, makanya ketika panggilan 2, Pak HN ini kirim surat mohon ditangguhkan karena pertama masih pemulihan. Kedua, pernah minta surat untuk dipertemukan dengan saksi fakta, tidak diproses. Ketika minta dimediasi juga tidak dilakukan. Ketika minta diperiksa psikologinya tidak dilakukan. Ketika ada Dumas pun 2 Dumas tidak dijawab. Nah akhirnya timbullah DPO, Mas. Padahal panggilan 1 sah hadir, 2 sah hadir, tiba-tiba DPO pun kita tidak tahu karena sebelum DPO itu beredar di media sosial juga. Sekarang Bapak NSA ini statusnya adalah tersangka. Tersangka apa jadinya sebetulnya, Pak? Di surat dari polisi surat tersangka apa berarti? Tersangka pencabulan, Pak. Pencabulan. Bukan lagi pelecehan. Perkosaan. Bukan, pencabulan. Bukan pelecehan, tapi pencabulan. Dan beliau sekarang ditahan. Ditangkap, ditahan dan sekarang masuk rumah sakit karena ternyata ususnya hampir pecah. Kenapa? Ya mungkin memang ada latar belakang itu, kemudian kena pukulan. Di kantor polisi? Di sel. Di sel Polresta Ciko.
Cirebon Kota, Bapak menganggap sudah terjadi kekerasan terhadap klien Bapak, yaitu Betul. NSA, NSA. tersangka pencabulan. Pencabulan. Pelaku kekerasannya siapa? Mungkin Kalau menurut klien Bapak siapa? ya orang-orang tahanan yang disuruh. Berarti Pak NSA ini kondisinya sakit, cedera perut Pak ya, parah ya? Parah, dan menurut dia itu akibat kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan, namun Yang disuruh. berdasarkan suruh perintah dari Oknum. Oknum Polresta Ciko. Dan itu akan kita coba laporkan, walaupun ada informasi jangan sampai percuma melawan arus. Cuma kalau bagi saya, kalau hal yang seperti ini dibiarkan kan, lalu kapan budaya-budaya seperti ini akan hilang? Penersangkaan terhadap Bapak NSA ini memakai undang-undang apa? Undang-undang Perlindungan Anak itu dan Memakai undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak? termasuk Pak. Berarti dua. TPKS. TPKS. Tindak pidana. Iya. Kalau kita mau tertib berbahasa nih Mas Insan, berbahasa sesuai peraturan perundang-undangan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 17/2016 itu tidak ada kata pemerkosaan. Yang ada cuma dua. Jadi bentuk kekerasan seksual terhadap anak itu hanya dua. Apa itu? Mengacu undang-undang ya. Nah. Yaitu persetubuhan dengan anak Ya. dan pencabulan. Oh. Cuma dua itu aja. Nggak ada pelecehan berarti ya? Tidak ada. Tapi kalau kemudian anggaplah juga digunakan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, maka memang ada kata pelecehan. Persoalannya begini. Kalau pencabulan mengacu pada undang-undang perlindungan anak, itu bukan merupakan delik aduan. Tapi kalau pelecehan mengacu undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu merupakan delik aduan. Artinya akan baru bisa bergulir proses hukum kalau sudah ada yang membuat laporan. Seperti itu. Sobat N, tadi Pak Agus cukup panjang menjelaskan, dan bagian yang dijelaskan salah satunya adalah soal DPO. Jadi kalau kita baca di berita-berita yang umum, memang untuk tersangka NSA itu statusnya saat ditangkap di 2 Agustus ya Pak ya? 2 Ya. Agustus kan, 2 Agustus 2024 kemarin, itu statusnya DPO. Jadi kalau boleh sedikit saya coba mundur Pak, tentang kronologi. Kalau dari yang saya catat, laporan LP Ibu HF secara resmi itu tercatatnya dari suratnya dari surat Kapolresta yang bersurat kepada Kajari Kota Cirebon itu 11 Juni 2023. 11 Juni. Jadi Ya. bukan yang Maret, Februari atau Januari segala macam, itu ya tanggal 11 Juni. Jadi itu versi yang buatnya juga agak membingungkan tadinya. Ternyata yang resmi 11 Juni. Terus dari 11 Juni itu ada korespondensi antara Kapolresta dengan Kajari itu beberapa kali. Jadi ada 3 SPDP yang sempat ada. Ya. Ya kan Pak, 3 SPDP. Yang pertama di Juli 2023. Jadi 11 Juni dilaporkan, terus di bulan Julinya SPDP yang pertama. Terus kemudian ada korespondensi Bolak-balik. karena bolak-balik kan korespondensinya karena hasil penyidikan belum diterima segala macam. Terus kemudian baru SPDP yang terakhir itu di tadi Juni, Juli. Catatan saya Oke, hilang. untuk yang sekian Yang kalinya. Untuk sekian kalinya. 26 Februari 2024. Februari. Ya, ya. Itu SPDP terakhir yang saya temukan datanya. Ya. Jadi ada beberapa kali, yang pertama di Juli, yang terakhir di Februari. Nah dari situ kemudian asal muasal DPO itu muncul. Ya. DPO-nya di April kalau nggak salah Pak ya. April Ya, kan? April. Udah sempat di beritaan buron 4-5 bulan. Ya, ya, ya. Terus Satreskrim itu bikin tim khusus, Polresta itu bikin tim khusus untuk kemudian mencokok tersangka NSA di Purwakarta atau di Karawang? Di Cikampek. Cikampek. Di tempat pengajian, usai pengajian. Nah, pengajian itu yang katakanlah dibina oleh tersangka NSA. Betul. Nah, sekarang saya geser dulu nih tentang pengajian. Jadi kita pengen tahu profil dari NSA alias Abi alias
kalau di majelis dipanggilnya Pak Guru ya? Iya, Pak Guru Atau panggilannya. tadi Pak Agus bilang Pak Nono atau Kang Nono gitu. Iya. Itu alias-aliasnya kan. Iya. Jadi gimana sih sebenarnya ini NSA itu ada di struktur apa namanya majelis itu? Majelis, Itu ya. majelis apa sebenarnya? Baik, boleh saya Kalau- bercerita agak sedikit, agak panjang sebetulnya. Boleh. Jadi majelis itu lahir dari adanya yayasan. Jadi yayasan itu ada, ini ada yayasan pendidikan, Apa nama yayasannya? Yayasan Cakra Caruban. Cakra Caruban. Yayasan Itu Cakra Caruban. kegiatannya apa aja di bawah Nah, ini yayasan ada itu? yang bidang sosial. Bidang sosial itu terapi listrik kegiatannya, bentuk kegiatannya. Kemudian ada bidang muamalah. Bidang muamalah itu membawahi usaha, divisi usaha lah ya. Jadi ada PT, ada CV. Inilah yang muamalah yang menangani. Kemudian sisi pendidikan. Ya, kalau untuk pendidikan itu ada majelis. Nah, itu Ya, ya. salah satunya itu. Kemudian untuk pelatihan, ini dari sisi pendidikan. Seperti itu bisa saya sampaikan. Orang mengenalnya NSA alias Abi Cakra, Yayasan Iya. Cakra kan, alias Kang Nono tadi disebut oleh Pak Agus itu aliasnya. Kegiatan majelis itu apa, Pak? Ya, ini jadi pembinanya NSA itu, pembinanya NSA. ya. Iya. Pembinanya. Apa itu kegiatan majelis itu? Jadi kalau kegiatan majelis ini pertama sasarannya adalah untuk pembentukan mental spiritual. Siapa? Ya, kita semua ini yang belajar, kita semua yang berada dalam kepengurusan itu. Dan secara regenerasi itu juga kita ibaratnya dalam Oh, ini pendidikan bukan buat umum ya, Pak ya? buat Bagus umum ya, itu, buat umum. umum. Karena yang Internal dulu maksudnya. yang pertama begini, kalau untuk pengurus ya di sini kan pola atau cara mendidiknya Pak Nono ini baik yang baru dengan yang lama itu disatukan, Pak. Kalau di majelis nih, ketika kita berkumpul mengaji sama-sama, di sana saya contohkan ketika malam Jumat itu membuka Al-Quran, membahas Al-Quran Malam Jumat. malam Jumat. Kemudian ketika ada tanya jawab, itu baru nanti Pak Nono yang menyampaikan, Pak Guru yang menyampaikan, Oke. memberikan jawabannya ya. Gus, saya boleh lompat jauh nggak, Gus? Saya lompat jauh nih. Maaf kata ya. Ya. Waktu-waktu belakangan ini kan berulang kali tuh ada pemberitaan di sekolah ini, di sekolah itu, di tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Guru-guru yang disebutlah melakukan pencabulan terhadap anak didik. Iya. Gitu ya. Sampai muncul istilah guru cabul lah segala macam. Dengan segala hormat saya. Iya. Tersangka NSA ini Gus yakini tidak melakukan pencabulan itu. Betul, sangat, dan tidak Ya. sama sekali lah ya menurut, karena kita Bicara Seharian, bukti, pembuktian apakah dia guru cabul atau tidak, orang tua yang menjahati anaknya atau tidak, pembuktian itu urusan Pak Agus. betul, Tapi kalau Gus Olum sendiri sebagai orang dekatnya tersangka betul. ingin mengatakan apa sampai kemudian NSA ini tidak boleh atau tidak layak disebut sebagai guru cabul. Ya. Pertama, ketika kita mengawali tahunya ada surat panggilan itu, kita menanyakan. Surat panggilan polisi. Ya, surat panggilan itu kan kita kaget nih, kita tanyakan. Mohon maaf, Kang, ini serius? Betul tidak yang dituduhkan? Dia jawab, tidak pernah. Dan tidak ada ibaratnya perbuatan yang seperti dituduhkan itu. Biasa lah, semua orang yang melakukan Ya, pidana mungkin juga kalau akan saya- mengatakan menyangkal. Ya. Oke, lalu? Lalu saya juga menyampaikan kepada saudara yang lain. Artinya yang berkaitan dengan persoalan ini sudah diberikan jawaban oleh, kan karena saya juga ditanyakan kan oleh rekan-rekan ini. Selalu melalui saya, dan ketika saya sampaikan ya ada yang bertanya ini bagaimana kenyataan atau kebenarannya ini kan, karena yang saya baca itu yang berita dari Dumas Pak ya, yang awal itu, kemudian dengan yang dari LP juga, ini kan ada dua yang berbeda lah maksudnya. Ini bahasanya ada yang sampai apa tadi istilahnya itu berlebihan lah kalau menurut saya, dan menurut kami itu tidak sama sekali. Saya mau ke Pak Agus nih.
tentang keyakinan Gus Ulum bahwa NSA alias Pak Nono alias apa tadi? Pak Guru. Pak Guru Cakrai tadi itu, Abi, diyakini tidak melakukan yang dituduhkan. Nah, ketika saya tonton siniar atau podcastnya Uya Kuya, kan ada Kasman Sengaji tuh, penasihat hukumnya Ibu HF. Dia yakin betul bilang bahwa berdasarkan hasil visum, ada robekan di kemaluan korban N yang anak di bawah umur itu di arah jam 3 dan jam 9. Jam 6, jam 9. Kalau saya nggak salah, ya mungkin. Oleh saya ingat saya ada 2 tempat, Bang. Yang jam 3 sama, tapi yang jam 6 saya ingatnya jam 9. Itu basisnya dari mana itu, visum itu? Justru itu yang kami nggak paham, Mas. Itu kan makanya fitnah kejinya kan luar biasa. Jangankan yang jam 3, jam sekian. Wong dilecehkannya nggak ada. Cuman mungkin ada pancingan, ada sejarah, atau bahkan ada pengalaman penyidik Polresta menangani kasus yang bapak tiri menceboki anak tiri, tapi dalam konteks mendidik anak. Yang kemudian pernah kasusnya T, sampai akhirnya ditahan, didampingi kita, cuman saat itu belum apa-apa karena si perempuannya jandanya kaya, bermainan dengan oknum, belum apa-apa ada ALP langsung ditangkap, ditahan, jaksa nahan, pengadilan nahan, udah nggak bisa apa-apa, Mas. Dan ketika kita ngedampingi juga disuruh cabut perkara, atau putusannya ringan, tuntutannya ringan. Mungkin pengalaman itu. Nah, itu pengalaman yang lain. Kalau terkait NSA? Nah, Pak Nono juga memang ada sejarah dan semuanya saksinya bahwa, mohon maaf juga, ibu ini kan bukan ibu yang umum, Mas. Karena anak yang pertama aja nggak kekurus. Apalagi ketika saya pelajari, ternyata cerai dengan suaminya yang dulu, itu anaknya saat umur 8 bulan. Dan bayangin umur 8 bulan udah dicerai. Dan kenalnya Pak Nono juga kan mereka sedang berobat, Mas. Sedangkan suaminya adalah bekas pejabat juga yang berobat untuk anaknya. Dan kalau cerita pejabat ini harusnya menarik. Mereka adalah orang-orang kedokteran juga yang punya usaha, tapi malah berobatnya ke Pak Nono. Cuma berobat Pak Nono belum sembuh. Akhirnya mereka pecah cerai oleh Pak Nono karena sedang berobat kan menjadi tanggung jawab moral untuk diobati sampai sembuh. Dibantulah ekonominya. Pada akhirnya daripada fitnah juga kasihan dinikahi sampai punya keturunan, tapi dalam perjalanannya ternyata sama dengan perjalanan suami yang pertamanya banyak masalah. Tapi Pak Nono karena terapis kan mendirikan terapis, ini permasalahan terapis, nggak sembuh-sembuh ya Pak Nono nerima sebagai takdir terus. Jadi Pak Agus belum pernah membaca atau melihat Belum pernah, Mas. yang namanya Dan logikanya visumnya itu, hasil visumnya logikanya itu. Mas, kalau memang itu sudah ada dari dulu sudah ditangkap, nunggu apa lagi dong? Nunggu apa lagi, Mas? Kenapa berlama-lama? Makanya kami juga ngingetin teman-teman tuh sampai kalau mau nyari rezeki yang halal lah. Kalau ini nggak ada sudah. Dan ini kan bukan hanya HN dan N-nya saja, ini kan ada anak kandung yang 2 tahun. Terus polisi mengatakan apa Pak tentang bukti yang disebut Pak Nggak Kasman pernah Sengaji jelas, tentang visum itu? Nggak pernah jelas, Mas. Kami juga sekarang resmi minta BAP aja dipersulit seperti hal-hal yang lain. Makanya saya perlawanan inilah satu-satunya agar masukan sampai Kapolri sampai semuanya. Kalau tidak disuarakan kapan lagi, Mas? Kalau belum ada kasus pindah apa sih mungkin ini pertama, tapi ternyata baru saja terjadi dan terang benderang kok masih terjadi. Penyimpangan oleh pihak kepolisian, maksud Bapak gitu? Penyimpangan, dan saya bukan mengatakan peradilan sesat, ini penyidikan yang sesat yang bisa menjadi virus, menjadi penuntutan yang sesat dan putusan yang sesat. Itu yang saya sering alami. Ada istilahnya. Terminologi penyidikan sesat. Kalau yang Belum, kan baru saya populerkan, Mas. Baru saya Kalau populerkan. kita memandang bahwa penyimpangan proses penegakan hukum ini ada di kepolisian, istilahnya sering. adalah police misconduct. Ya, Police misconduct. misconduct. Pertanyaannya, sebetulnya polisi bisa tidak melakukan kejahatan dalam kurung pidana? Bisa lah. Kalau polisi nyiksa orang misalnya, tadi kan katanya disebut-sebut nyiksa NSA ya, tapi dengan menggunakan tangan tahanan gitu ya. Betul. Itu kan sebetulnya kejahatan tuh, pidana. Tapi sayang beribu sayang tidak ada itu yang saya ingat istilah police crime. Adanya istilah police misconduct. Iya. Karena itu memang kecenderungannya adalah penyelesaian sebatas etik. Benar, di sekian banyak negara akhirnya polisi bayar ganti rugi kepada korban. Tetapi proses pembayaran ganti rugi itu tidak lewat mekanisme hukum, tapi lebih pada tanda petik kita sebutnya sebagai kekeluargaan. Karena kalau lewat proses hukum, polisi malu juga. Polisi divonis bersalah, terus harus bayar ganti rugi, kan narasi itu tidak menyenangkan ya.
Maka akhirnya mereka pilih untuk jalan pintas, yaitu melakukan pendekatan ke pihak korban untuk membayar ganti rugi atas segala bentuk penyimpangan sudah dilakukan oleh pihak kepolisi pada tingkat baik itu penyelidikan maupun penyidikan. Kalau saya tadi kan melihat gini nih, sederhananya Gus Olum ini kan berusaha meyakinkan kita bahwa NSA itu adalah seorang manusia dengan profil yang baik. Betul. Ya akan mengerikan ketika kan nggak berlebihan kalau disebut Pak Nono itu, Pak NSA itu tokoh agama dong. Betul. Iya. Karena membina majelis nih yang nggak main-main kan. Iya. Tidak main-main. Nah justru itu kalau beritanya jelas terang-terangan mau ditulis, ya Bisa tersangka pelaku pencabulan terhadap anak tirinya tokoh agama, pemuka Iya. agama, kan Lagi-lagi mengerikan yang itu. betul. Mengerikan sebetulnya. Dan sulit bagi publik untuk tidak percaya itu, Gus. Betul. Itu. Makanya sekarang perlu bersuara kan itu, Mas, untuk meyakinkan. Karena begini ya, ya artinya kembali kepada kami semua menganggap bahwa yang di luar pasti akan berpersepsi yang sama sesuai dengan apa ya judul dari Yang dibuat oleh Uya Kuya. yang Artinya berprasangka. Sehingga banyak pertanyaan yang masuk di kami ya, terutama teman-teman yang menemukan berita tersebut, yang mengetahui berita tersebut. Ya artinya kita jelaskan perihal apa ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Apalagi yang tadi itu dibilang katanya tokoh agama. Tetap kita hadapi, artinya kita juga jelaskan. Gitu. Baik Uya dari Kuya pihak berani menggunakan kata pemerkosaan, betul ya? Menggunakan kata pemerkosaan. Betul. Itu dasarnya apa sih? Apa dia baca laporan polisi? Kan enggak, ternyata laporan polisi tidak mencantumkan apapun tentang pemerkosaan. Apa dari Ibu HF. Kalau saya HF, rasa atau dari pengacaranya Ibu HF, iya. atau diterjemahkan sendiri untuk atau menarik populer. kekeliruan Uya Kuya dalam membuat Nah, tafsiran hukum atas peristiwa itu? kalau saya sih menangkapnya ketika sempat satu kali menonton selitasan, memang nggak saya ulang-ulang. Bagian dari sekian 55 menit durasi siniarnya, podcastnya itu. Cuma sekali Uya Kuya itu menyebut kata pemerkosaan. Itu pun ketika di sekitar hasil visum yang disebut oleh Kasman Sangaji. Nah itu kalau saya tangkap ya, nggak tahu kalau bapak-bapak nangkap lain atau juga mungkin ahli bahasa nanti menerjemahkan yang lain, ucapan Uya Kuya. Kalau saya nangkapnya Uya Kuya itu tidak punya cukup pemahaman tentang konsep atau terminologi pemerkosaan dan yang lainnya, entah itu pelecehan atau Tidak bisa pencabulan. membedakan, pukul rata. Nah itu kemudian yang saya tangkap Uya Kuya itu bukan berstatement yang positif, tapi statementnya lebih pertanyaan. Ini jadi disebutnya kira-kira bahasa lainnya dengan gampang. Ini jadi namanya pemerkosaan atau pelecehan atau pencabulan nih gitu. Yang itu kemudian tidak dijelaskan lanjutan oleh Kasman Sangaji sebagai lawyer. Jadi kalau saya sih nangkapnya begitu. Nggak tahu kalau Bapak menyimpulkan bahwa Uya Kuya sudah menyimpulkan bahwa ini kasus pemerkosaan. Kalau judulnya bagaimana, Pak? Ya, Bapak tiri memperkosa itu. Nah. Cuma terlepas apapun, yang jelas judul itu muncul dari podcastnya Uya Kuya. Dan narasinya bukan hanya terhadap HN sendiri, terhadap Komnas Perlindungan Anak juga kan dicecar habis-habisan. Polres juga. Ini makan duit apa haram nih polisi macam-macam. Nah ini dan itu tadinya Pak Nono dibiarkan, tapi ketika Uya Kuya datang ke Cirebon, kita kan menemuin juga minta diralat, minta diberi hak jawab sampai hari ini. Oh sebentar, berarti Uya Kuya pernah bertemu dengan Bapak dan tim? Pernah di Cirebon. Di Cirebon. Dia datang ke Cirebon dalam rangka apa? Datengin keluarga Vina. Oh terkait kasus Vina. Kasus Vina. Karena Bapak tahu Uya Kuya datang Ada di di sana, Cirebon, lalu saya Bapak temuin. sambangi dia. Ya. Dengan- Saya komplain juga. Komplain minta kami diberi hak jawab. Kalau pemberitaan kan ada cover both side. Ya, cover both sides. Supaya berimbang, suruh hubungi stafnya. Tapi hubungi stafnya sampai sekarang pun tidak ada kelanjutannya. Karena Komnas Perlindungan Anak juga merasa dicemarkan nama baiknya, dijeleh-jeleh, difitnah, di apa namanya istilah sekarang tuh? Apa itu? Bahasa kasar mah dikuliti lah. Ya, dicerca lah habis-habisan. Bukan istilah dibully. Jadi di siniar Uya Kuya itu yang Bapak nilai dipojokkan itu satu Pak NSA yang disebut sudah melakukan pemerkosaan. Begitu kan Pak ya? Betul. Yang Komnas kedua, Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak disebut apa? Ya fungsinya apa? Makan duit saja. Makan duit saja. Ini kerjanya apa? Termasuk polisi juga. Ini kan mudah. Polisi disebut apa?
Di Ya, di kinerjanya itu. apa? Kinerjanya Ini apa? kan harusnya ditahan, udah mudah. Oke, lalu Bapak minta supaya diberikan ruang Hak juga jawab. untuk hak jawab. Agar Lalu apa respon Uya Kuya? sampai sekarang belum ada. Makanya kemarin setelah Pak Nono ditahan, udah ditahan malah operasi, dan ternyata operasinya juga sampai 14 hari belum bisa BAB. Konon semalam, tadinya kan anaknya mau diundang ke sini, siap Mas. Tapi karena demam panas diperiksa lagi, tadi harus operasi lagi. Karena belum BAB. Nah akhirnya kita juga Nah, karena Uya Kuya mulai tidak terima. Iya, Ini harus betul. diluruskan, karena di antara penyebab utama adalah populernya oleh Uya Kuya. Oke, saya bisa paham. Walaupun itu. setelah Uya Kuya ganti Kang Reja, para Madinah yang lepas juga, yang sampai ngeri, saya tidak paham kenapa kok Bu HN ini sampai didampingi oleh Watimpres Oh ya? untuk DPO, dan ketika ditangkap Watimpres datang ke sana ngucapin terima kasih, selamat, buron 6 bulan berhasil ditangkap Polresta. Ini maksudnya apa? Tapi ironi dan anehnya lagi, ketika pemeriksaan tambahan Pak HN, yang pemeriksaannya kalau kita baca juga aneh-aneh juga, unsur-unsurnya tidak ada, ternyata Watimpresnya juga tidak ada, Pak. Jadi hanya numpang lewat, mendengar cerita yang bersangkutan yang dramatis itu. Karenanya perlu diluruskan, Pak. Kalau saya orang yang termasuk suka kritis, hal-hal sepele juga kadang-kadang saya melampaui batas, oknum kalau nggak benar, Oke, tindak. kita sisir satu-satu Pak ya. Siap. Uya Kuya tidak kunjung merespon, tidak kunjung memberikan kesempatan kepada Bapak dan tim untuk menyampaikan koreksi atau klarifikasi. Termasuk itu pembukaan jam 3 jam itu dari mana sumbernya? Apakah dari polisi, BAP, Lalu atau karena Uya Kuya Uya sendiri? Kuya tidak kunjung merespon, Bapak punya rencana langkah berikutnya? Bukan punya rencana, Pak. Kemarin saya sudah di SPKT, ada fotonya, SPKT mana? Mabes Polri. Hmm? Cuma dengan alasan mana kalimat yang menyebutkan HN dan lain sebagainya, ya saya pahamlah sebetulnya ada apa. Kalau mungkin ada sesuatu lebih mudah, tapi karena itu dipersulit malah disarankan Polda Jabar saja. Cuma saya kan kalau Polda Jabar sedang ada masalah kasus Vina dan lain sebagainya, dan akhirnya disarankan ke Polda Metro Jaya. Sebentar. Siap. Berarti Bapak sudah ke Mabes Polri, maksud Sudah hati konsultasi. ingin memolisikan Uya Kuya. Uya Kuya. Mau memolisikan Uya Iya. Kuya dengan pasal apa? Yang menyebarkan berita bohong itu. Penyebaran berita bohong. Ya, Undang-Undang IT. Tapi oleh Mabes Polri justru diarahkan ke Polda Jabar. Polda Jabar dan buat Dumas dulu. Oke, Polda Jabar, Bapak sudah ke Polda Jabar? Belum. Belum. Kemarin mau pulang, cuma kan ada undangan jadi kita nginep. Alhasil, nanti Bapak akan ke Polda Jabar untuk Atau ke Polda Metro. atau ke Polda Ada saran Metro. karena kalau artis itu di Polda Metro katanya. Karena saya pikir, oh, bukan masalah artis atau tidak artis, itu aneh juga tuh alasannya kayak gitu. Ya, itu. Kalau menurut saya begini, ini kan sudah lintas provinsi ya. Siap. Tersangka NSA ini kan berada di Polda wilayah Jawa Barat. Polda Jabar, betul. Uya Kuya yang mau Bapak polisikan berada di wilayah Polda Jakarta. Metro Jaya. Iya. Kalau sudah lintas satuan wilayah, lintas provinsi semacam itu, memang menurut Seyogyanya saya di Mabes seyogyanya Polri. di Mabes Polri. Makanya nanti akan kita ulangi sarannya Dumas. Kami sudah kirim teman-teman juga untuk mempersiapkan Dumasnya. Tapi positif ini Pak. Bukan hanya gertak sambal karena sekarang Enggak, ada di Pak, kamera enggak, Bapak gertak sambal Uya Kuya aja ini. Karena kasihan untuk merehabilitasi nama Pak Nono. Pak, Dan targetnya apa Pak? supaya publik tahu, Pak. Nah itu. Ini kan belum diputus, belum apa, Mas. Apalagi narasi yang muncul di media sosial, ada Voltus, ada macam-macam, itu judulnya, mohon maaf, pedofilia. Pedofilia. Saya dianggap mendampingi, melindungi dan sebagainya. Dan selama ini buron dilindungi oleh para antek-antek begundal-begundalnya. Padahal Pak Nono nggak pernah kemana-mana, Pak. Kalau memang niat ditangkap, mudah kok. Tapi karena Pak DPO-nya nggak pernah nyampe, penangkapan juga nggak ada. Bahkan Target Bapak apa? Memolisikan Uya Kuya, targetnya apa? ya dia harus mengklarifikasi pemberitaannya supaya publik tahu bahwa Pak Nono ini belum apa-apa. Kalau Masih bisa misalnya dia mengklarifikasi, lantas laporan atau Dumas yang Bapak ya harus tuntas seperti apa. Ini jadi bahan pertimbangan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Berarti Apakah tidak- perkaranya layak atau tidak? Kan tidak ada untuk pemikiran merehabilitasi. untuk mencabut kembali misalnya? Ya sebaiknya dia mengklarifikasi bahwa itu keliru dan minta maaf. Kan dengan adanya permintaan maaf kan mengurangi tekanan publik bahwa Pak HN ini pelaku bukan hanya cabul. Kalau udah pedofilia kan
bukan hanya anak kandungnya saja, ada ya, bukan hanya anak tirinya, ada yang lain-lain juga. Sementara satu aja pelecehannya udah terbukti. Anggaplah bahwa Uya Kuya sudah agak offside ya dengan mendahului proses hukum. Dan satu hal lagi Pak Mon, setelah Uya Kuya muncul juga di Maya Estianti, cuma belum Maya kami dalami Estianti. Maya Estianti. Setelah Maya Estianti ada lagi siapa tuh? Cuma Gini, anehnya kok bisa sampai ke sana Ibu ini? HN itu ke Maya Estianti juga. HF. Tadi saya sebut apa? HN. Oh, Ibu HF itu juga ke Di podcastnya seniornya Maya Estianti. Estianti. Sama terakhir siapa lagi gitu? Bahkan sampai ke Erlangga kemana-mana, nggak ngerti Pak. Di belakangnya siapa? Ada apa gitu? Erlangga apa nih? Dia pernah menghadap Erlangga juga di medsos. Wah kemana-mana ngadu. Ketua Umum Golkar, mantan Ketua Umum Golkar. Iya. Oh itu saya baca siapa? Medsos ini. Hendra siapa? IIPG kan, Ikatan Istri Partai Golkar. Ya, artinya dia tuh mengadu kemana-mana, tapi orang mohon maaf ya kami anggap agak waras mah nggak mau. Termasuk dia menjelek-jelekan Luki Hakim juga. Luki Hakim ketika saya tanya, orang psikopat mas ngapain di gubris. Termasuk Kang Reja Pramedia Pak, ketika ketemu di Uya Kuya, ada di sana karena kan pendamping Vida juga ada Reja juga. Dan Mas Reja itu juga belajarnya di saya di kantornya Mas. Itu Mas Reja gimana Mas HN? Wah mohon maaf Pak, ya mohon maaf bisa saya sampaikan ya. Gila lu, gue dibohongin gitu intinya gitu. Tadi pagi saya ke Diklat Mahkamah Agung Pak Gus. Siap. Tadi pagi saya ke Diklat Mahkamah Agung. Saya katakan begini, Bapak Ibu peserta Diklat, pemberitaan di media termasuk perbincangan di siniar atau di podcast itu bisa memunculkan efek motivasi, tapi sekaligus juga bisa memunculkan efek intimidasi. Intimidasi, betul. Efek motivasi apa? Karena otoritas penegakan hukum tahu bahwa ternyata masyarakat terkoyak rasa amannya, terkoyak rasa keadilannya, dan seterusnya. Maka otoritas penegakan hukum bisa bersemangat untuk memulihkan rasa aman masyarakat, untuk mendatangkan keadilan. Tapi sebaliknya, otoritas penegakan hukum pun bisa terintimidasi oleh narasi-narasi yang berkembang di media sosial. Contoh, narasinya ini sekarang sudah semua mengatakan tersangka melakukan pemerkosaan, sebutlah begitu ya. Sementara buktinya nggak ada. Ternyata hasil kerja penegakan hukum oleh kepolisian ternyata tidak menemukan atau tidak ada pemerkosaan itu. Pertanyaannya, apa polisi sanggup menyampaikan sebuah pernyataan ke publik bahwa narasi netizen itu ngawur semua? Berani tidak personil penegakan, otoritas penegakan hukum kita mengambil sikap sedemikian ekstrim berhadap-hadapan dengan netizen? Nah, pada titik itu yang saya khawatirkan justru media sosial bisa memunculkan efek intimidasi terhadap otoritas penegakan hukum sehingga mereka kehilangan independensinya, Pak. Karena mereka tanda petik lebih memilih untuk jalan aman, yaitu ya sudah kita sesuaikan saja arah kerja kita dengan kemana angin itu bertiup. Kalau itu yang terjadi, wah berarti kan sungguh-sungguh vonis itu sudah jatuh bukan lewat cermatan terhadap bukti-bukti hukum. Persis, Pak. Tapi vonis jatuh terhadap seseorang berdasarkan narasi dominan di media sosial. Betul sekali. Ini berlaku secara umum loh ya, berlaku secara Betul umum. sekali. Itu Makanya yang ini kita disebut itu ya, mau no melakukan viral, no perlawanan justice. tuh. Betul, no viral, no justice. No viral, no justice. No viral, no justice. Seolah-olah justice. Karena menyesuaikan dengan arus opini publik. Makanya inilah yang akan kita lawan walaupun ada yang pesimis. Tapi kapan lagi kita melakukan perlawanan untuk perbaikan? Mas? Apa nunggu anak cucu kita yang kena kriminalisasi? Pak Agus, saya mengenal Pak Agus ini sebagai, sebutlah advokat kampung tapi pejuang ya. Bapak kan juga menjadi penasihat hukumnya Saka Tatal kan? Betul. Dan saya coba ikuti profil rekam jejak Bapak. Bapak seringkali hadir pada kasus-kasus Penggusuran tanah. orang-orang kecil lah gitu ya, orang-orang kecil. Pada sisi itu saya respect. Tetapi tidakkah Bapak khawatir bahwa segala macam prestasi dan citra positif yang sudah Bapak bangun selama puluhan tahun itu akan bisa musnah seketika ketika Bapak pegang Mendampingi pencabulan. kasus ini? Betul. Kasus yang dengan segala hormat ya, ini saya pakai bahasa dramatis. Betul. Seorang Agus Prayoga, penasehat Wong Cilik, sekarang memilih untuk Pemerkosa. menjadi pembela pemerkosa bocah, pedofil, segala macam itu. Tidak ada kekhawatiran, Pak, reputasi Bapak
Nah, justru ini menarik Pak, menarik. Menariknya apa? Cuma saya keberatan dengan istilah pengacara kampung. Oh iya. Karena- Bedakan kampung dengan kampungan, Pak. Betul, kampung dan kampungan saya tidak selalu setuju, tapi saya mengakui bahwa saya pengacara yang hampir tiap hari membela ke kampung-kampung. Mas. Nah, bener kan? Pengacara kampung kan? Betul. Iya. Walaupun saya pernah juga diangkat jadi staf seorang menteri dan sebagainya, tapi saya lebih memilih di kampung, Mas. Karena di kampung tuh banyak kasus-kasus yang seharusnya tidak diproses, tapi diproses. Saya kadang-kadang, saya pernah cerita 94 memperadilankan Paul Will berhasil. Tapi saya juga sering, Mas, tanpa surat kuasa bisa membebaskan orang. Ada orang mengeluh, ibunya nangis, anak saya ditangkap, macam-macam. Siapa yang nangkap, masalahnya apa? Coba telepon. Begitu telepon, saya telepon. Selamat siang, siapa nih? Agus Prayoga, Mas, langsung yang jawab. Siap, Agus, perintah langsung dibuka, dilepas. Jadi pengaruh saya ada begitunya. Iya. Tadi kembali Ada kewibawaan masih yang dinilai oleh ada Pak pengaruhnya Agus. karena memang selalu benar. Iya, Membela yang benar. ambil yang benar. Kemudian ini tidak takut, justru saya ingin ini menjadi prestasi tambahan di usia begini karena saya tidak gegabah memilih orang, Mas. Kalau Pak Nono bersalah, apalagi misalnya pelaku narkoba, dan kalau mau 86 juga saya akan dilepas. Bahkan kalau Pak Nono bersalah, saya lah yang paling depan hukum Pak Nono. Tapi saya bisa meyakinkan ini bahwa Pak Nono memang enggak. Kalau hanya nyebokin itu, saya juga ketika anak sakit, istri saya suka nyebokin. Bahkan seorang nenek pun sakit ya, kenapa? Ini Pak Nah, Agus ini yang lucu di BAP, Mas. Apa Lucu. itu? BAP yang menariknya, bukti-buktinya kan tadi surat pengakuan bersalah, WA, kemudian ada pertanyaan Surat pengakuan bersalah dari Pak Nono, tersangka tapi NSK tidak ada ya. kaitan, yang itu dijebak. Jadi kalau toh kejahatan harusnya buktinya sebelum terjadi kejahatan atau pada saat kejahatan, masa bukti itu menyusul setelah lapor. Jadi pengakuan bersalah artinya memang pengakuan bahwa Pak Dan Nono tidak atau ngaku, hanya NSK dijebak-jebak ya Pak Nono melakukan juga itu nggak tidak bodoh. dituduhkan. Pengakuan Hanya atas itu. minta maaf dalam arti kalau mohon maaf kita ngurusi istri Siri sampai 24 jam kan nggak mungkin. Saya nggak bisa bagi waktu, minta maaf. Dan memang dijebak ke situnya pun tidak bisa karena memang faktanya nggak ada. Pak Jadi Nono tidak pun ada menolak. narasi atau Tidak ada, kalimat tidak yang hubung, bahwa dia tidak ada mengakui segala yang dituduh Tidak, itu, tidak. pelecehan atau pencabulan Tidak ada, anak tidak juga ada. Termasuk WA ketika nanya anaknya gimana, bagaimana mau ketemu dipersulit, terus tiba-tiba ya, seperti ada yang ngajarin pelecehannya gimana, dibiarin aja, bagaimana ketemu. Pada akhir tertentu ya sudah nggak usah mikir itulah, maaf. Tapi maaf tuh tidak mengakui juga supaya meredam Pak, emosi saya wanita. mau menanyakan Siap. kesediaan Bapak untuk berproses Siap. lewat mekanisme non litigasi. Boleh aja. Artinya begini, kalau litigasi itu kan berarti nanti ada proses di kepolisian sudah selesai, lanjut di kejaksaan, lanjut di pengadilan. Kalau vonis bersalah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Itu kan litigasi, Pak. Sekarang kan ada mekanisme restoratif justice. Ini mungkin sebagian netizen, warganet juga marah. Kalau kita bicara, gila ini kasus kekerasan seksual mau diselesaikan secara restoratif justice. Begini soalnya, Pak. Pelecehan kan sekali lagi merupakan delik aduan. Jadi perhatian. Kalau misalnya yang bersangkutan menarik laporannya, berarti kan tidak ada kasus. Betul? Betul tidak nih? Betul kan? Nah, cara untuk kemudian, cara yang terukur untuk kemudian laporan itu ditarik, barangkali adalah ketika klien Bapak menawarkan restoratif justice. Orang bertanya, apa sih sesungguhnya manfaat restoratif justice? Ternyata banyak, Mas Insan. Bagi pelaku, saya tidak mengatakan klien Bapak pelaku ya, ini secara umum manfaat restoratif justice kalau bagi pelaku, kemungkinan dia mengulangi pidananya itu lebih rendah, Pak. Daripada kalau dia dihukum lewat litigasi. Satu, itu manfaat bagi pelaku. Itu efek jera jadinya. Efek jerahnya lebih kuat, betul. Deteran ya. Poin bagus. Efek jerah lebih besar, lebih signifikan, lebih nyata Lewat restoratif justice. lewat restoratif justice. Manfaat bagi negara apa? Biaya penegakan hukumnya lebih rendah, Pak. Kan tidak merongrong polisi, tidak merongrong jaksa, tidak merongrong hakim, tidak merongrong petugas pemasyarakatan Kumham. Berarti kan lebih hemat. Manfaat bagi negara. Manfaat bagi korban apa? Peluang bagi korban itu dapat ganti rugi, Mas Insan, itu lebih tinggi kalau dicapai lewat restoratif justice. Artinya,
pelaku secara umum lebih siap sedia, lebih ikhlas untuk bayar ganti rugi kepada korban kalau itu ditempuh lewat restoratif justice ketimbang lewat litigasi, diputus oleh hakim, vonis bersalah, Anda bayar ganti rugi. Pelaku tidak terima tuh. Menolak bayar ganti rugi. Nah, berarti kan hitung-hitungan di atas kertas terhadap delik aduan satu ini, yaitu pelecehan, kalau kedua belah pihak mau duduk bareng, bicara restoratif justice, kan bisa selesai masalah, Pak. Tinggal lagi nanti Bapak selesaikan urusan dengan Uya Kuya, Maya Estianti, dan segala macam. Tapi terhadap Ibu HF, itu kan patut tidak diupayakan kita selesaikan secara restoratif justice saja, yuk. Saya baca nih, Pak. Apa sesungguhnya kebutuhan yang ingin coba dicapai lewat persoalan ini, semacam itu, Pak. Justru ini yang menjadi tidak mengerti sebetulnya motivasinya apa. Nah, Ada apa? Karena sejak awal oleh pengacara yang lama itu mengajukan secara resmi dimediasi dengan berbagai pertimbangan, tapi tidak pernah digubris. jadi seolah-olah dia Apakah hanya karena ini pasalnya seksi, kemudian ingin bermain sendiri, menggoreng sendiri, kami juga tidak paham. Itu berulang kali, bahkan ketika ini udah mulai rame, ada Watim Pres apa, saya tuh WA ke ajudan, minta ketemu, karena ini permasalahan yang nggak ada, kok hebohnya luar biasa. Saya mau melanjutkan, melaporkan, teman-teman sudah mau meminta gelar perkara khusus dan lain sebagainya yang bisa menghabiskan energi dan belum tentu malah terjebak, dan Pak Nono juga ada anak kandung, akhirnya kami meredam, makanya WA. Tapi Polres sendiri tidak pernah menggubris, Pak. sekarang saya balik, Cuma Pak. parahnya setelah sekarang sakit, kayaknya ini harus dibikin Iya, rame. Harus Mau bikin tidak rame. mau. Tapi Pak Agus Danti pernah tidak mengambil prakarsa untuk restoratif justice? Nah, itu yang saya baca, Pak. Jadi, penasihat hukum Ibu HF, pelapor, itu cerita ada secara lisan. Ini tim Mas, dari saya potong PNSA. justru. Yang saya nggak ngerti, motivasinya kalau ekonominya muncul, kalau ingin membicarakannya segera, ini kan nggak jelas. Kadang-kadang ada narasi buru-buru mendatangi minta maaf. Tapi di satu sisi kita mendatangi katanya minta maaf mau damai. Jadi yang dikehendaki mana gitu. Itu membingungkan sendiri, Mas. Jadi yang ditulis oleh media secara lisan tim penasihat hukumnya NSA Abi ini Iya. secara lisan ya, belum formal. Itu sudah Itu sempat ngarangnya dia, Mas. melakukan tawaran restoratif justice, tapi ditolak Seolah-olah. oleh Ibu HF karena ingin ini lewat pengadilan. Dan yang kedua, secara teoretik katanya tindak pidana kekerasan Tidak seksual bisa. apalagi terhadap anak tidak ada di wilayah restoratif justice. Jadi yang mana yang benar? Ya dua-duanya nggak benar, Mas. Kita dibilang tidak minta maaf, tidak pendekatan juga keliru. Tapi kalau kita bilang mau damai juga bukan damai, karena kita kan nggak bersalah kok minta damai, Mas. Contohnya ketika Lebaran atau apa ulang tahun, dari jemaah, dari neneknya sendiri nengok, Mas. Tapi terjadinya dilarang dan sebagainya. Mungkin Kang Ulu bisa cerita. Ditambah lagi, Mas, ketika restorasi justice, saya ini selama pengacara jarang ke pengadilan juga karena banyak mediasi. Yang dulu mediasi itu tabu, tapi sekarang kan ada mediasi, bahkan ada gelar-gelar kandidat sertifikat mediasi. Iya. Dulu sebelum restorasi justice itu sebetulnya ada istilah lainnya tuh, Pak. Tapi saya lupa. Out of court settlement, bukan? Bukan lupa, saya lupa. Banyak alternatif Yang intinya dispute resolution juga bisa. Apa tadi distribution Alternative alternative dispute dispute resolution, resolution. ya itu. Ada ya? Saya tuh penggemar itu, Mas. Gemar. Saya sampai berita acara sumpah saya tuh tidak pernah disimpan karena saya selalu tadi ADR. tanpa kuasa, tanpa apa, damai. Saya cinta damai. Mas. Tapi damai ini bukan maksudnya hengki-pengki kan? Bukan. Jadi warganet juga jangan mengartikan Dan- Pak Agus biasa Enggak, hengki-pengki. saya yakin warganet yang setia ke saya akan tahu siapa saya. Nggak pernah main duit, nggak pernah pasang tarif. Kalau saya dibully, banyak yang membela. Kalau sekarang yang membuli itu buzzer semua, Mas. Siapa di belakang sini? Saya yakin. Termasuk Voltus, ada Juventi, Mundap itu abal-abal semua, Mas. Terus ada BAP yang lucu, Mas. Kalau udah perkosaan apa? belum Tapi sampai itu, pertanyaannya hanya ini, Pak. Yang Pak Nono dijebak tuh ketika di kos-kosan itu yang sampai sekarang masih tinggal di situ tidak trauma. Ketika tidur pernah nyelimutin enggak? Ya pernah. Pakai baju atau enggak tahu. Tapi katanya pernah nyenggol enggak? Ya bingung juga, Mas.
Kok pertanyaannya sampai ke sana? Kalau toh 7 kali pasalnya itu kan harusnya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari pihak polisi pernah tidak mencoba untuk katakanlah mendamai kedua belah pihak? Enggak juga, Mas. Nggak Ya pernah. justru itu pengacara yang lama sudah minta dimediasi, secara resmi tidak pernah dijawab. Dumas juga tidak pernah dijawab. Jadi apa gitu? Dan ketika kita muncul juga diingetin, dipertemukan saja, sudahlah. Mereka diselesaikan, Panono damai, pastikan akan ada rezeki untuk kita juga. Tapi nggak pernah ada. Secara normatif memang sebutlah pencabulan itu tidak patut untuk di restoratif justice kan. Betul, betul. Secara normatif. Betul. Tetapi kalau kita bicara realitas, menurut saya di samping manfaat-manfaat yang tadi saya sebut, restoratif justice patut ditempuh untuk kenapa? Untuk melindungi harkat dan martabat anak itu juga sebetulnya. Betul, betul. Kalau di proses hukum lewat litigasi, cepat atau lambat, Betul. anak itu kan akan mengetahui ya apa yang terjadi dan segala macam. Apalagi kalau seandainya tidak terjadi, apa yang disebut-sebut sebagai kekerasan seksual itu tidak terjadi, tapi dia dipotret bahwa sudah terjadi, kan itu juga memunculkan perasaan atau pengalaman yang tidak positif. Betul. Belum lagi buka-buka aib, nama ibu saya, nama bapak saya, nama saya, akhirnya diketahui publik dalam sebuah narasi tentang kekerasan seksual. Betul. Atas dasar itu, coba keluar dari koridor normatif, upayakan restoratif justice. Polisi bisa tidak? Kan polisi juga yang seringkali mengatakan diskresi. Betul. Tinggal Apa lagi, yang tidak bisa? iya, tinggal lagi kepercayaan diri polisi demi merealisasikan keadilan kami dan juga harkat martabat kemanusiaan, kami menempuh jalan diskresi. Saya serius nih Pak, kalau teman-teman polisi Polresta Cirebon Kota mau tukar pikiran tentang restoratif justice dan diskresi, saya mau Pak tukar pikiran dengan mereka. Tapi saya agak ngeri juga Pak. Kenapa ya? Harus diakui dalam isu Vina Eki, kan seolah-olah saya ini kan berhadap-hadapan Pak dengan pihak kepolisian. Padahal semestinya tafsirannya kan tidak begitu. Alhasil ngeri juga saya menawarkan itikat baik kepada Cuma Polres. istilah ADR kenapa sekarang hilang, Pak? Justru saya dulu termasuk yang tertarik ADR, Alternative Dispute Resolution itu. Ya, karena terganti istilah yang lebih mudah yaitu restoratif justice. Iya. Pak, Tadinya- Bapak tadi kan di awal bilang kalau emang ada alat bukti yang kuat ya dari dulu-dulu Betul. Pak NSA Betul. itu dicokok, diproses gitu kan. Betul. Nggak usah nunggu lama-lama. Nah, nggak usah tunggu lama. Kalau mau Ibu damai, AF juga- damai, gitu Ibu kan. AF juga di siniarnya Uya Kuya juga menyatakan kecewanya. Kok lama banget dari mulai saya lapor, saya tuduh Mas atau ALP, baru sekian bulan, 8 bulan kemudian baru ditersangkakan nih NSA. Nah, suara yang berkembang kemudian yang muncul itu karena, ini mungkin Gus Ulum juga punya jawaban yang lebih komprehensif. Karena NSA adalah tokoh agama, pembina majelis yang tadi itu. Terus kemudian di luar itu, selain tokoh agama yang agak sensitif jadinya posisinya kalau di Ekonomi macam-macam lah. juga caleg waktu itu caleg DPRD, saya nggak tahu nih kebenarannya di mana nih. Makanya kemudian polisi menimbang-nimbang dengan sangat hati-hati untuk Jadi bergerak. tim suksesnya Luki Hakim Saya yang nggak masuk. Jadi isukannya kan begitu. Terus kaitannya apa Jadi juga nggak sejauh tahu. mana ini itu suara yang berkembang belakangan itu bahwa polisi mungkin bergerak lambat kalau menurut Ibu HF ya karena itu status tokoh agama, pemuka agama, pemimpin majelis tadi itu sama calon pemimpin dalam arti mungkin bukan caleg atau bupati atau sama Luki Hakim ya Pak, bupati. kalau saya mencuri, Pak Raden Reza juga melakukan kejahatan. Apakah mereka melihat ini tokoh, ini berduit atau enggak? Kan tidak, Mas. Kalau memang nyatanya pencabulan, mah tangkap aja. Nggak perlu mempertimbangkan ini tokoh, ini agama, nggak ada. Wong buktinya jenderal aja bisa ditangkap kok. Apalagi itu hanya sekelas Panono itu dulunya meranapi, pernah sukses di Star Maker, cuma itu aja, Pak. Gus Ulum punya jawaban yang saya punya lebih banyak jawaban. kan Karena ini aktivis jadi- di majelis betul. kan. Itu Tidak majelisnya ada, tidak pernah main kemana-mana. duit, tidak pernah ada apa. Itu Jadi- malah jadi ketawa kita. Jemaahnya melihat. banyak banget mas. Ya, cuma ada berapa puluh aja. Masa sih? Iya. Pengurus majelis ya? Atau Bukan, jemaahnya? ya jemaah. Jadi Tapi silih berganti ini kalau mungkin. kalau bertanya perihal jamaah ya, jemaah yang rutin itu ada 40-50 setiap malam Jumat, Dan malam Sabtu. dan malam Sabtu. Kemudian kalau yang kan live juga ya. Jadi saya kalau pengajian malam Jumat itu live.
di Star Maker. Nah itu bisa Star jumlahnya Maker itu banyak apa? lagi. Star Maker apa itu, Gus? Itu aplikasi untuk nyanyi, tapi saya gunakan untuk live kegiatan rutin sejak 2017 sampai 18 itu saya mulai live. Sampai terakhir kemarin gara-gara ini Habis semua. persoalan ini. Jadi kajian-kajian malam Jumat dan malam Sabtu yang langsung dihadiri oleh Iya. Abi Cakra NSA Iya. itu di-live-kan lewat aplikasi Star Maker itu. Star Maker, betul. Tapi di luar malam Jumat dan malam Sabtu ada kajian juga. Tidak ada kalau di luar malam Jumat, malam Sabtu tidak Senin ada. sampai Ya artinya kalau kegiatan kembali kepada kegiatan masing-masing. Seperti saya pengurus majelis ya mengurus pengajian. Ya artinya kalau yang rutin itu kan untuk anak-anak dan ibu-ibu ya tiap hari. Tapi kalau untuk malam Jumat, malam Sabtu itu Pak Nono baru ada. Tadi melanjutkan perihal apa yang apakah itu benar nyalon atau bukan? bupati atau wagubnya atau wabub. Iya, sebetulnya tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan pencalonan diri Pak Nono ya. Artinya diri dari Pak Guru itu untuk mencalonkan. Ini kan beritanya kan jadi kemana-mana. Itu yang saya tahu dari Uya Kuya itu kan disebutkan juga dengan Luki Hakim. Ya, kemudian ditelepon lah katanya Luki Hakim juga ikut belajar dengan guru Pak Guru nih kan. Itu artinya jadi melebar kemana-mana. Gitu. Maksudnya ini jadi berkembang gitu loh, yang seharusnya nggak perlu dibahas, tapi ini juga jadi kemana-mana. Pak Nono tuh orangnya kalem, Mas. Nah, Banyak di bicara. majelis kan waktu itu udah ada Ibu HF juga kan, istri sahnya dong. Ya istri ada, sirinya, tapi sorry, hanya sah. beberapa, artinya waktunya itu hanya beberapa waktu saja. Pertanyaan saya, Ibu HF itu ada di posisi struktural majelis. Bukan seperti itu. Jadi gini, maaf saya gambarkan. Di kita ini di majelis ini Pak Guru ya, ketika Pak Guru ada istrinya nih yang mendampingi, nah ini secara otomatis juga disebutnya Umi nih, karena kan dipanggilnya Abi nih. Abi Cakra. Jadi sebagian besar jemaah itu memanggilnya itu tidak hanya sebatas Pak Guru saja, tapi ada yang memanggil Abi. Dan begitupun Uminya ini sebetulnya HF ya. Ibu HF. Nah, tapi status Ibu HF siri. jelas siri, Nah, jelas. Kenapa enggak istri sahnya yang jadi uminya di Karena kan majelis? tinggalnya kan berbeda ya, tinggalnya di Indramayu. Kalau di tempat kampung. majelis ini kita ada di Cikampek. Oh, Dan HF ini tinggal di Cikampek. Maka kenapa dilibatkan seperti beberapa kegiatan? Karena kan seluruh yang berkaitan dengan jemaah perempuan, artinya dalam hari-hari mengisi hari-harinya itu kan suka ada pembahasan secara grup lah. Di grup dulu tuh ada grup WA. Artinya untuk wilayah perempuan itu nanti sama HF. Dan kalau untuk yang laki-laki dengan, kecuali di malam kegiatan malam Jumat, malam Sabtu itu baru kita bersama-sama. Gitu. Nah, ternyata itu tidak lama lah ketika diberikan kesempatan untuk memimpin, artinya nih untuk kalangan perempuan, jamaah perempuan lah terutama. Ya karena tadi artinya ketika ada perbedaan ya nggak terima, nggak sesuai, sehingga mundurlah dari posisi tersebut. Gitu. Ada tidak ya kemungkinan, ini tidak harus dijawab ya. Situasi poligaminya ini loh yang bikin, yang barangkali menjadi titik awal dari sengketa ini. Situasi poligami itu. Iya. Kalau dalam kehidupan nyata yang saya perhatikan sehari-hari ini ya, sebetulnya kalau dibilang ya kalau ada rasa iri, ada rasa Pasti ada, tidak adil pasti ada. lah ya seperti itu. Sebetulnya lebih banyak tuh yang seperti itu yang terjadi nih Kepada HN maksudnya, Iya. lebih dimanja daripada. Jadi HF yang- ini contoh, maaf. Jadi seumpama nih cemburu dengan siapa? Jemaah A, jemaah B gitu. Dengan jemaah nih Pak. Udah Tapi cemburu. bukan dengan Istri sah. Istri sah. ibu Permaisuri. permaisuri. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu yang sering terjadi, artinya perihal kecemburuan, perihal apa, sehingga kemudian ada tuntutan ya harus beginilah yang namanya anak
ya harus dipenuhi lah janjinya. Mau kapan lagi? Ya hal yang seperti itu. Nah kalau memang seperti itu situasinya, maka menurut saya benar. Segala hal itu akan lebih mungkin tercapai, terrealisasi kalau restoratif justice. Iya. Nah, mudah-mudahan pihak-pihak yang berkaitan bisa simak obrolan ini. Betul. Dan ayo kita diskusi tentang kemungkinan restoratif justice-nya. Tapi maaf boleh saya menyampaikan. Sebetulnya kalau yang saya perhatikan dalam ini WA. kan WA chat dari persoalan HF dengan NSA ini, Ya. itu dia menyampaikan, HF menyampaikan Memang. tidak ada restorasi justice. Begini. Jadi bahasanya barangkali- begitu padahal Itu mintanya secara- sama RJ itu mungkin tuh. secara Ya. pribadi ya. Barangkali begini. Mm. Karena HF sendiri belum dapat gambaran konkret sebetulnya Betul. restoratif justice itu apa Seperti sih? apa sih? Dan manfaatnya apa sih? Iya, Kan kita barusan obrolkan nih betul. tentang restoratif justice sederhananya begini, bukan litigasi dengan sekian banyak manfaat. Nah, kalau beliau simak, mudah-mudahan terketuk hati beliau dan polisi juga kemudian memberikan ruang untuk penyelesaian dengan jalan alternatif itu, Pak. Dan memang dari data-data yang ada juga bumbu-bumbunya sih itu. Makanya kenapa kita akhirnya ada laporan diskriminasi dan eksploitasi kan itu. Eksploitasi kan maknanya ke sana. Ya kalau terang-terangan sih oke, tapi kan kalau Sebentar Pak, kalau eksploitasi itu artinya kalau kita pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, pemanfaatan diri anak untuk keuntungan ekonomi loh Pak. ya kan kalau RJ juga kan mungkin buntut-buntutnya sebetulnya peristiwanya tidak ada, tapi inginnya ekonomi. Karena memang pernah ada bahasa kapan dibelikan mobil, rumah, minta itu sudah pernah muncul. Cuma Tapi seandainya nih Pak, seandainya itu diajukan, ini kita berandai-andai. Betul. Dari pihak klien Bapak punya kesediaan untuk memenuhi itu Pak? Bukan masalah sedia atau tidak, tetap bahwa di situ anak kandung yang menjadi tanggung jawab. Cuma sekarang dipenuhi atau tidak, kalau nggak punya kemudian memenuhi nanti kan salah sendiri. Dipaksakan. Kalau seorang suami ingin memberi anak istri gelang rumah dan itu hampir semua laki-laki inginnya begitu. Tapi kalau tidak ada kan tidak mungkin. Apa harus korupsi? Yang juga. Makanya ketika korupsi terjadi ini jangan-jangan yang penyebabnya adalah istri juga karena namanya mobil kan gitu. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Udah ada kode dari kawan-kawan nih. Siap. Dalam singkat aja Pak. Jadi kejanggalan-kejanggalan apa yang Bapak temukan di proses ini? Poin-poinnya aja Pak. Di surat apa, tanggalnya apa segala macam dalam waktu yang singkat Pak. Cukup banyak, makanya saya sebut proses penyidikan sesat. Nah itu apa aja? Boleh polisi mau beralibi nanti di pra-peradilan itu. Ya. Ya Apa contohnya termasuk DPO. aja, Pak? Seperti apa status sih DPO tuh? Masa nggak pernah mangkir jadi DPO? Kenapa penangkapan pun tidak ditunjukkan sejak awal? 2. Surat penangkapan resminya nggak ada. Penetapan status DPO. Terus Penetapan tersangka juga. ditangkap jam Pagi. 6 pagi tanggal 2. 2 Agustus. Kira-kira surat perintah dibikinnya jam berapa Pak Reja? Itu aja. Iya. Terus Ini masalah surat Jam 6, penangkapan. jam 6 nih, datang pagi. Ini penangkapan. Kalau fair kan mungkin ditinggal Pak. Tapi ternyata tidak. Membuktikan tidaknya, ternyata tanggalnya kan hari itu juga. Jadi dibuatnya apa jam 1 malam? Jadi 2 hal ini yang akan Bapak pra-peradilankan. Di antaranya. Ada lagi. Oh, di antaranya. Ya Berarti ada bukti lagi. permulaan yang cukupnya juga Bukti seperti permulaan 2 alat bukti ada atau tidak terkait Tidak. pidana pencabulan tersebut. Bulan. Kemudian ditangkap tanggal 2 jam 6 pagi. Penangkapan itu kan belum berarti penahanan. Iya. Sampai 24 jam. Ya. Kalau sebelum 24 jam sudah dimasukin ke sini, Besar. berarti apa itu? Apa tidak pelanggaran HAM, Mas? Apakah hal yang seperti ini dibiarkan, Mas? Nangis saya, Mas. Walaupun bukan saudara tuh, Mas. Apalagi ternyata kemudian dioperasi. Yang saya khawatir sekarang informasi dari teman-teman dokter, itu sepsis, bisa infeksi. Itu karena apa? Itu saya kepancing. Nah, itu karena katakanlah ada penganiayaan Dipukul, Mas. oleh polisi. Dan ada saksi Pemeriksaan ketika gitu. malam itu dimasukin, paginya tangannya bengkak, mukanya bengkak. Oleh tahanan, sesama tahanan. Oleh tahanan. Tapi Tapi disinyalir kita tahanan diperintah. di berita disuruh. sekarang, karena oleh memang ada polisi. transfer uang dan sebagainya, walaupun kecil, itulah cikal bakal seperti itu. Oh, jadi melakukan Yang seperti ini, Polres Ciko itu sedang dalam sorotan dunia, bukan Indonesia aja. Kok masih terjadi? Ada apa? jadi melakukan kekerasan bukan polisi ya, tapi Bukan, sesama tapi tahanan.
Tahanan, tapi tahanan pernah kita pantau memang dapat petunjuk. Disuruh. Karena bisa aja itu menjadi ATM objek teman-teman di sana, yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Jadi saya juga mohon maaf ke teman-teman di sana, karena di sana juga ada cucu saya, ada ponakan saya, tapi hal yang begini udahlah jangan. Mau ngapain hidup itu, Mas? Kalau tentang uang 2,5 juta yang dimintakan oleh katakanlah oknum itu apa? Ceritanya bagaimana? Katanya ada permintaan uang kepada keluarga 2,5 juta. Ya, Kang Ulum lah yang diceritakan. Saya kan menerjemahkan informasi-informasi yang masuk. Itu dalam konteksnya gimana tuh? Jadi kalau untuk perihal itu di awal ya, ketika di awal setelah penangkapan di tanggal 2, tanggal 3. Nah, itu baru ada voice note menyampaikan Dari siapa? Dari Pak Nono nih. Menyampaikan siapkan uang sekian TF. Berapa? Uang sekian itu berapa? Pertama ini 1 juta, yang kedua 1,5 juta. Untuk? Ya untuk ditransfer Menitipkan ke diri lah itu, mungkin. Pak. Termasuk diambil sendiri ke rumah, ke Indramayu. Ya, itu 2 juta. setelah Diambil oleh siapa Pak uang 2 juta? Oleh oknum. Oleh oknum polisi sampai datang ke rumah ngambil uang. Iya. Oknum polisi mana Pak? Ya mana lagi Pak? Yang Nggak tahu jaga saya di Pak. sini. Nggak serius Pak, saya serius ini. Jadi sampai ada oknum polisi Yang datang, yang sekarang Dari sudah ada ke pemberitaannya, dan kita buktinya pun ada. Walaupun sebetulnya kami itu tidak tega Pak, tapi kalau seperti ini sudah mukulin, ya kalau orang salah mah nggak tahu, orang salah main hakim sendiri aja nggak boleh. Ini belum tentu bersalah. Bapak punya buktinya. Punya. Bukti oknum itu mengambil uang ke rumah. Saksinya ada Pak. Kalau nggak ada saksi saya Sekarang juga saya tantang nih Pak. ya siap. Namanya siapa Pak? Ya itu jangan kode etik Pak, kasihan. Kode etik, orang melanggar etik kok kode etik. Ya, semoga saja dia sadar nanti hukum alam akan berlaku. Saya juga sudah berpikir, tapi ini untuk kebaikan. Kecuali belum ada kasus Peggy Setiawan mungkin berbeda. Masa harus terulang lagi? Tambah lagi masukan Pak, setelah ditangkap, bukti apa yang seharusnya menurut ahli forensik terhadap perkosaan ataupun pencabulan ini, apa saja sih seharusnya? Ini ijazah, KTP, kakak. Loh, kok sama seperti Peggy Setiawan? Nah inilah makanya Itu kan modus-modus bukti seperti ini apakah harus terulang kemarin lagi? dimintain Itu setelah penangkap. Itu bukti identitas, bukan alat bukti pidananya. Kan cukup KTP aja identitas Pak. Makanya ini aneh, apakah harus dibiarkan? Harus dipelihara Pak? Haruskah terulang Nah itu. penanganan Cirebon 2016 gitu Kalau ada ya? yang nakut-nakuti Pak Agus berhadapan dengan isu, saya kira dulu saja berani, sekarang umur tinggal berapa, kenapa harus tidak berani? Ini untuk kebaikan semua kok, termasuk untuk kebaikan oknum juga Pak. Pak Agus, terlepas dari bagaimana perjalanan kasus ini ke depannya, kalau saya sih berharap ya, terus terang RJ, Restoratif Justice gitu. Ya, kami dari dulu kan melihat Pak Nono itu tidak mau dilanjutkan, Iya. tidak mau ke gelar perkara khusus, tidak perlu ke Bareskrim, tidak perlu ke Propam. selesaikan secara Kekeluargaan, dan permintaan kita pun berulang, Mas tolong dipertemukan, dipertemukan. Sudah ada. Kalau berarti maunya bagus. mobil, maunya apa, Cuma ya kan tinggal geser-geser. Mobil kan tidak perlu Mercy Pak. Misalnya ada Agya kan tidak perlu yang baru, ada yang second. Ya sesuai dengan kemampuan, jangan melihat ketika sukses. Orang kan tidak selamanya sukses. Ya. Saya tadi ingin mengatakan gini, terlepas dari perjalanan kasus yang saya tidak tahu akan kemana, tentu saja saya berharap ditangani secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan ya. Kalau pakai bahasa kode etik, Presisi. sudah jelas kita berharap ditangani secara prosedural, proporsional, dan profesional. Jangan sampai ditegur lagi oleh Kapolri tentang penegakan hukum yang tidak sesuai kaidah saintifik. Gitu. Saya tidak tahu perjalanan kasus akan seperti apa, tapi saya ingin dengan segala kerendahan hati menyampaikan respek ke Pak Agus Prayoga, Pak. Terserah Bapak setuju atau tidak, saya nyaman dan justru merasa pas betul menyebut Bapak sebagai advokat kampung, advokat masyarakat yang mau hadir tanpa berpikir tentang argo dan sinisnya, Pak ya. Pak, saya belum ganti baju Pak. Ya. Kemarin kesini lihatnya hanya buat laporan karena saya tidak bisa tidur nih, kasihan. Nyawanya seperti apa, solusinya seperti apa, pendekatan RJ sampai WA saya ke ajudan tuh ada Pak, minta dipertemukan. Apa bedanya dengan Henry Watimpres, kita rakyat kok. Dan bekas Kapolres, pejabat Bareskrim juga ada tetangga saya, tapi kok menghadap Kapolres ini kenapa susah, saya sendiri nggak ngerti. Teman-teman penyidik ini maunya apa gitu Pak. Terus untungnya apa dengan perkara ini, apa hanya pencitraan juga. Yang ironis terakhirnya itu tadi ketika nyelimutin katanya, oh pencabulan kok nyelimutin, kesenggol apa enggak, ada
sesuatunya tidak. Kemudian tambah KTP, ijazah, KK, hubungannya apa? Apa ini mau dibiarkan, Pak? Ya, dalam kesempatan ini kebetulan dengan podcastnya ini bisa menasional, ya saya harap Pak Kapolri menunjuk Propamnya untuk segera memeriksa ini betul atau tidak. Segera gelar perkara seperti apa, segera tuntaskan. Karena Pak Nono sekarang sudah bertaruh nyawa, Pak, mau operasi kedua kali. Sampai Kapolri yang Bapak panggil ini? Ya saya kira sudah tidak ada lain, Pak. Tiga Kapolri punya nyali atau tidak, mau berbenah atau tidak. Kalau masalah netizen yang membuli saya, biarkan aja kalau orang tidak tahu. Dulu juga Bu Titin awal-awal juga habis kan diazab oleh netizen. Tapi berbalik. Betul, tapi dulu Bu Titin dibully kan kita yang muncul. Iya. Kalau saya kan tidak ada yang muncul, tapi saya yang muncul ke sini, Pak. Cukup ya, Mas? Ya cukup lah. Udah panjang lebar kayaknya kita nih. Setidaknya saya harus bilang terima kasih dulu kepada Gus Ulum, juga ke Pak Agus, gitu kan. Lepas dari perjuangan nanti yang Bapak sebagai perjuangan itu gimana hasilnya, ya kita tunggu aja. Tapi bahwa Bapak meyakini secara hukum, ini nggak ada buktinya ya. Siap. Dugaan kasus ini nggak ada bukti secara hukum ya. Tidak ada. Tapi sudah dihukum lebih dahulu. Ini yang mengerikan, Pak, yang harus diperbaiki. Sobat TN, silakan lagi nanti ulang-ulang aja, kan, nonton lagi segala materi yang sudah kita bincangkan. Dan kalau perlu ya juga saya tidak menganjurkan untuk apa, tapi maksudnya silakan diperbandingkan dengan konten yang dari podcast yang tadi disebut-sebut juga. Dan kemudian silakan juga untuk mencermati betul-betul dan kemudian ya silakan berkomentar. Gitu. Tapi bahwa Pak Agus berusaha untuk berjuang, katakanlah gitu, yang dia sebut bahwa ini adalah kasus harus didudukan pada rel yang benar. Karena Pak Agus meyakini ini adalah lewat penyidikan sesat yang akan berujung pada miscarriage of justice, pengadilan sesat. Jadi sebenarnya itu sampai di situ aja. Saya dan Mas Reza dan juga para narasumber untuk menemani Anda. Kita akan terus mencoba kalau bisa semaksimal mungkin mengawal kasus ini juga. Karena Diskursus.net adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Jadi kita juga nggak sembarangan untuk angkat kasus. Jadi sementara itu aja. Saya dan Mas Reza pamit undur diri. Tapi